kegiatan pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliaulah, sahabat-sahabat beliaulah kita hingga hari ini masih bisa menikmati indahnya Islam. Ya. Alhamdulillah, selamat datang pada teman-teman semua, pada para peserta SBS ya, telah bersedia nih meluangkan waktunya pada siang hari ini. Insya Allah kita pada kali ini akan membahas ya berkaitan dengan urgensi dan model bisnis syariah apa. Moga-moga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang di sini siap untuk mendengarkan ya kegiatan pada hari ini. Nah, kemudian juga nih alhamdulillah sudah tergabung dengan kita pemateri kita Ustadz Fauzan Al-Banjari. Gimana Ustadz kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Antum gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Jadi insya Allah nanti yang mengisi pada kegiatan hari ini adalah Ustadz Rahman Fauzan Al-Banjari. Nah, dan di sini insya Allah kita akan coba ya membuka kegiatan hari ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tadi dengan dibacakannya surah Ummul Quran surah Al-Fatihah, maka dibukalah acara pada siang hari ini. Nah, kemudian seperti kita ketahui ya, pada kegiatan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan masalah urgensi modal bisnis dan syariah secara kapal. Nah, tentu teman-teman tahu ya bahwasanya dalam kondisi kita seperti ini, dalam berbisnis pun tentu perlu yang namanya pegang teguh pada syariat Islam, yang dimana seperti yang kita ketahui ya, bahwa memang penting sekali kayak gitu. Kalau kita itu bisnis kita jangan sampai terlibat yang namanya hal-hal yang perkara yang haram kayak gitu. Bagaimana dalam hadis At-Tabrani disampaikan bahwa jangan membuat takjub seorang yang memperoleh harta dari cara haram, jika dia infakkan atau dia sedekahkan maka tidak akan diterima. Dan jika ia pertahankan, simpan, maksudnya maka tidak diberkahi, dan jika ia mati dan ia tinggalkan harta itu maka akan jadi bekal dia ke neraka. Nah, jadi kalau kita kutip dalam hadis At-Tabrani tadi, kita tentu tahu ya bahwasanya jangan sampai harta-harta kita itu yang kita cari selama tiap harinya kan ya, itu malah jadi pemberat kita untuk dosa-dosa untuk pergi ke neraka. Hanya memang harapannya bisnis kita maupun juga usaha-usaha kita harapannya bisa jadi barokah dan jadi pembawa amal pemberat kita nanti untuk masuk surga. Nah, seperti itu. Jadi harapannya dalam kegiatan hari ini kita akan coba bahas ya dengan Ustadz Rahman Fauzan Al-Banjari. Nah, mungkin sebelum kita masuk, saya pengen dulu memperkenalkan sedikit CV beliau, terkait profil beliau ya. Pertama di sini nama beliau Ustadz Rahman Fauzan. Beliau lahir di Barabai. Dari segi umur beliau di sini udah di atas 30-an tahun umur beliau, dan beliau juga di sini sebagai seorang konsultan dan trainer bisnis sejak 2007. Jadi bisa dihitung tuh sekitaran umur 13 tahun lah udah beliau berkiprah dalam konsultan maupun trainer bisnis syariah. Nah, kemudian juga beliau owner klinik bisnis syariah yang di sini mewadahi berkaitan dengan edukasi terkait dengan ekonomi maupun bisnis syariah. Kemudian juga beliau di sini juga banyak membuat buku-buku ya, membuat buku-buku karangan-karangan beliau yang kalau di sini saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena cukup banyak di sini. Nah, salah satunya kalau di sini buku terakhir beliau ya, ini ada salah satu buku 7 kiat praktis meningkatkan omset dan profit, panduan pemasaran sesuai syariat. Buku yang baru-baru saja dipublish oleh beliau. Nah, nanti untuk apa-apa saja buku-buku beliau nanti bisa searching aja nanti di YouTube beliau.
termasuk juga profil-profilnya udah jelas di sana. Nah, itu sedikit sih uh, gambaran singkat berkaitan dengan profil beliau. Nah, insya Allah dalam siang hari ini kita akan coba ya membahas sedikit bahasanya cari-cari ilmu nih dengan beliau. Bagaimana sih model bisnis secara kapasitas dan apa sih urgensinya kita mempelajari itu gitu kan ya. Nah, harapannya dengan kita tahu, harapannya sih setiap bisnis kita, setiap usaha kita itu bisa menjadi barokah, bisa menjadi penimbang pemberat pahala-pahala kita untuk masuk surga. Seperti jadi tidak hanya untuk memenuhi kehidupan kita, tapi juga untuk menambah tadi pahala untuk kita bisa masuk surga. Nah, mungkin itu sih sedikit pengantar dari saya dan juga pembacaan profil CV beliau. Moga-moga teman-teman makin tertarik ya dan juga membuka nanti di YouTube beliau, cari aja Fauzan Al-Banjari dan insya Allah di situ sudah lengkap berkaitan dengan profil beliau. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena mungkin bisa jadi teman-teman sudah tidak sabar lagi dengan materi pada siang hari ini. Nah, jadi langsung saja saya berikan kesempatan kepada beliau, waktu dan tempat kepada Ustadz Fauzan Al-Banjari. Saya persilahkan. Baik, syukran jazakallahu khair, Mas Fajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Para peserta webinar Sekolah Bisnis Syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diperjumpakan oleh Allah dalam seminar online ya, meskipun dalam kondisi yang memprihatinkan ya dengan pandemi ini, namun insya Allah thalabul ilmi kita masih bisa kita jalankan meski harus bertatap muka melalui online ya, melalui internet. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan sampaikan terkait dengan urgensi dan model bisnis syariah kafah. Insyaallah nanti kita akan membahas sekitar 20-30 menit ke depan ya tentang materi ini. Baik, apakah sudah bisa diterima share screen saya? Bisa? Baik. Urgensi dan model bisnis syariah kafah. Nah, mengapa bisnis itu harus sesuai dengan syariat? Atau apa urgensinya kalau kita itu harus berbisnis sesuai dengan syariat Islam? Yang pertama kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara din minkum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, ya, kecuali dengan perniagaan yang berlaku saling ridho di antara kalian. Nah, apa maksudnya perniagaan yang batil atau memakan harta dengan cara yang batil itu? Nah, maka di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, ya, tafsir Ibnu Katsir, juz 2 halaman 268, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan cara yang batil itu adalah melalui usaha-usaha yang tidak diakui oleh syariat.
Beliau mengatakan, janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagalah menurut yang diakui oleh syariat. Di dalam tafsir itu cukup panjang penjelasan beliau, tapi ini cukup mewakili saya pikir untuk menjelaskan bahwasanya akad yang batil, ya, itulah yang dimaksud dengan memakan harta dengan cara yang batil. Nah, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urgensi bisnis syariah, ya, di mana bisnis yang batil itu nanti akan menghasilkan harta yang haram, ya, harta yang batil juga. Nah, harta yang haram atau harta yang batil ini sesungguhnya bagi para pebisnis atau orang yang memperolehnya itu sama sekali tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'jibuka imru'un kasaba malan min haramin, fa in anfaqa minhu aw tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu, wa in amsaka lam yubarak lahu fihi, wa in mata wa tarakahu kana zadahu ilan nar. Janganlah membuat kalian itu takjub, membuat kalian itu heran, terkagum-kagum. Ya. Seseorang yang memperoleh harta dari cara yang haram, kalau dia infakkan atau dia sedekahkan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Jadi anfaqah, nafaqah, ya, diinfakkan, itu artinya kita membelanjakannya kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ya. Kalau orang yang sudah bersuami berarti kepada istrinya, ya, dari bapak kepada anaknya dan seterusnya. Itu adalah nafkah, nafkah. Kalau dia menafkahkan hartanya atau dia sedekahkan, kalau sedekahkan itu kepada yang umum, atau dia sedekahkan, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bersedekah sedemikian banyak, menafkahi setiap hari, tapi ternyata itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta diperoleh dari jalan yang batil, dari cara-cara yang haram, dari bisnis yang haram, dari bisnis yang batil. Kalau dia pertahankan bagaimana? Dia simpan, maka tidak diberkahi. Dan kalau dia mati, dan pasti dia akan mati, ya, dia pasti akan mati, dan dia pasti akan meninggalkan harta itu. Nggak ada orang yang mati bawa harta. Meskipun dikubur dengan hartanya, tetap saja tidak bermanfaat. Kalau dia mati dan dia tinggalkan, maka itu akan jadi bekal dia ke neraka. Ya. Maksudnya bekal dia ke neraka itu adalah menjadi pendorongnya, ya, menambah bebannya, sehingga dia dijerumuskan ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya penyebab bisnis itu menjadi batil? Penyebab bisnis itu menjadi batil karena akad-akad yang dijalankan di dalam aktivitas bisnis tersebut tidak sah atau batil. Akad-akad yang batil ini yang harus dipelajari oleh para pebisnis. Jangan sampai dia tidak mengerti akad yang dilaksanakannya itu sah atau tidak sah. Gitu. Jadi akad-akad yang dijalankan dalam aktivitas tersebut tidak sah, itulah yang menyebabkan bisnis itu menjadi bisnis yang batil. Baik itu akad dalam pendirian usahanya, ya, akad dalam jual belinya, akad dalam pengangkatan pegawainya, dan seterusnya. Ya. Ini akad-akad yang harus diperhatikan oleh setiap pebisnis. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kita ambil salah satu saja. Kalau terjadi akad yang batil pada pendirian usaha, jadi benar salahnya dalam akad pendirian usaha itu akan menentukan halal haramnya bisnis yang dilakukan secara keseluruhan dari usaha tersebut. Ya. Jadi benar salahnya dalam akad pendirian usaha itu akan menentukan halal haram bisnis yang dijalankan secara keseluruhan. Ibaratnya, supaya lebih mudah memahaminya, ibaratnya membangun rumah tangga. Ya, semua amal dalam berumah tangga itu sangat ditentukan oleh sah atau tidaknya di dalam akad nikah. Ya.
di dalam akad nikahnya. Bagaimana contohnya? Misalnya saja seorang laki-laki yang menikahi perempuan. Hampir semua rukun nikah sudah dipenuhi. Ada 2 mempelai, kemudian ada walinya, ada maharnya, ada 2 orang saksi. Tapi lupa ijab kabul. Ya. Tidak ada ijab kabulnya. Nah, bagaimana hukum pernikahannya kalau tidak ada ijab kabulnya? Tentu saja pernikahannya menjadi tidak sah alias batal, alias batil. Ya. Maka pernikahannya menjadi batil. Nah, kalau laki-laki dan perempuan tersebut nekat melanjutkan rumah tangganya, bagaimana konsekuensinya? Kalau dia nekat melanjutkan rumah tangganya, maka konsekuensinya adalah semua amal yang dilakukannya selama berumah tangga itu akan menjadi haram. Kalau laki-laki itu memberi nafkah kepada perempuannya, maka nafkah itu tidak sah, hukumnya haram. Kalau laki-laki itu menggauli perempuannya, maka pergaulan itu tidak sah, bahkan itu zina, sehingga haram hukumnya, naudzubillah. Kalau mereka punya anak, maka itu adalah anak yang tidak sah, yang sering disebut dengan anak haram. Karena anaknya memang tidak sah ya dari pernikahan yang tidak sah atau pernikahan yang batil tadi. Kemudian kalau laki-laki itu menafkahi anaknya, ya maka nafkahnya tidak sah. Jadi anak tadi yang dilahirkan oleh perempuannya tadi, kalau dinafkahi menjadi tidak sah, haram hukumnya dinafkahi. Kalau anak perempuannya itu akan menikah bagaimana? Dan laki-laki itu menjadi walinya, maka dia menjadi wali yang juga tidak sah. Ya, haram hukumnya. Selanjutnya kalau laki-laki itu meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan juga tidak sah diwarisi oleh anaknya. Na'udzubillah. Jadi banyak keharuman-keharuman kemudian yang terjadi ketika akad itu menjadi batil. Jadi akad batil ini harus menjadi perhatian utama bagi kita. Karena aktivitas setelah akad itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan menjadi haram itu ketika akad itu batil. Ya, dan seterusnya. Jadi luar biasa berat ya dampak atau konsekuensi dari akad yang batil. Nah, meskipun ya kedua laki-laki dan perempuan tadi misalnya mereka setiap hari sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang menjadi sholat berjamaah yang haram. Sholat tahajud berdua haram. Ya. Saling membantu, rukun dan damai keluarganya, ya semua amal bersama tersebut haram dan menjadi maksiat sebab dilakukan di atas hubungan yang tidak sah. Haram semua jadinya. Apa? Masalahnya hanya pada akad tadi di depan yang salah, akadnya yang batil. Maka semuanya kemudian terdampak. Nah, ini luar biasanya ya kalau akad itu batil. Konsekuensinya sangat berat. Konsekuensinya sangat berat. Bagaimana kalau mereka bertobat saja? Meskipun mereka itu kemudian setiap hari beristighfar, ya, meminta ampunan 1000 kali baca istighfar misalnya, ya, bercucuran air matanya, ya, memohon ampunan, mereka tetap tidak akan diampuni. Kenapa? Sebab mereka memohon ampunan dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Gambarannya adalah seperti orang yang mohon maaf ya, sedang melakukan hubungan senggama perzinahan sambil beristighfar dan memohon ampunan. Kira-kira Allah Jalla Jalaluhu akan mengampuni atau tidak? Ya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Kenapa? Karena bertobat dalam maksiat. Sedang bermaksiat, beristighfar. Bagaimana ceritanya begitu? Ya. Jadi meskipun setiap hari mereka begini, itu tidak diampuni oleh Allah. Naudzubillah. Ya. Jadi dosa akad batil ini sangat berat. Tidak bisa dihapus dengan taubat meski bercucuran air mata. Lalu bagaimana bentuk taubatnya dari akad yang batil? Nah, ini yang menjadi penting nih, ya. Wah, saya pernah melakukan akad batil misalnya.
itu tidak akan diampuni meskipun kita memohon ampunan kepada Allah. Sebelum apa? Nah, bagaimana taubatnya? Taubatnya itu adalah satu-satunya cara taubat dari akad batil adalah dengan membatalkan akad tersebut dan mengulangnya dengan akad yang sah secara syar'i. Artinya apa? Dihentikan akadnya, diperbaiki, ya, kemudian diakadkan ulang, barulah kemudian sah akadnya sehingga apa-apa yang dilakukan setelahnya itu menjadi tidak lagi haram. Nah, jadi batilnya pernikahan, sebagaimana contoh tadi itu, hanya bisa diperbaiki dengan cara mengulang akad nikahnya yang sah secara syar'i. Nah, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kajian tentang pernikahan sebenarnya ya. Tapi ini adalah kajian tentang akad gitu. Cuma contoh yang paling mudah itu adalah contoh akad nikah ya. Saya belajar tentang akad-akad bisnis itu guru-guru saya mencontohkannya begini ya, mencontohkannya dengan akad. Jadi saya hanya mentransfer ilmu kembali gitu ya. Jadi batilnya pernikahan itu hanya bisa diperbaiki dengan cara mengulang akad nikahnya yang sah secara syar'i. Nah, begitupun juga batilnya akad bisnis itu hanya bisa diperbaiki dengan membatalkan akad itu, mengulang akadnya dengan akad yang sah secara syar'i. Jadi urgen sekali bagi para pebisnis, ya, bagi para ya kaum muslimin ya secara umum. Karena kaum muslimin secara umum itu pasti melakukan akad-akad jual beli dengan akad, ya, sewa menyewa dengan akad. Nah, kalau akadnya itu batil, tidak benar, ya maka haramlah terus. Ya, setelah akad itu akan menjadi keharaman. Jadi sangat penting bagi kaum muslimin, utamanya para pebisnis yang akan banyak melakukan akad-akad, itu untuk memahami bagaimana akad-akad di dalam Islam, bagaimana akad bisa sah, ya, bagaimana akad bisa tidak sah, bagaimana akad itu batil, bagaimana akad itu fasad dan seterusnya. Itu yang harus dipelajari oleh kaum muslimin, terutama mereka yang menjalankan aktivitas bisnis. Jadi kalau taubat bisnis batil itu adalah caranya konversi atau hijrah secara total. Ya. Jadi hijrah atau konversi itu satu-satunya bentuk taubat yang diterima dari melakukan bisnis yang batil. Ya, tadi kita baru bicara akad satu jenis, tapi kalau bisnis itu batil secara keseluruhan, tidak ada jalan lain kecuali hijrah, konversi. Ya, konversi bisnis, hijrah bisnis secara total. Ya. Oleh karena itu, bagi yang sudah memahami dan mengerti, oh ternyata bisnisnya itu batil, ya maka harus bersegera bertaubat dari bisnis yang batil itu ke bisnis yang syar'i. Karena balasan bagi mereka yang bersegera bertaubat setelah mengetahui kesalahannya itu adalah ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu ya, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini kita bisa melihat taubat itu disertai dengan ketakwaan. Taubat, takwa. Setelah taubat tidak takwa, itu pura-pura taubat. Takwa itu apa? Melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Itu artinya apa? Artinya setelah taubat itu menjalankan syariat Allah secara total. Ya, syariat Allah secara kafah. Nah, oleh karena itulah tidak bisa taubatnya separuh-separuh. Wah, bisnis ini saya taubat akadnya pada jual belinya saja. Itu tidak bisa. Ya, karena yang diinginkan oleh Allah itu adalah hijrahnya seseorang dalam akad itu secara total. Ya. Jadi konversi bisnis atau hijrah bisnis itu ya kita berpindah dari bisnis yang sebelumnya tidak syar'i kepada bisnis yang syar'i. Nah, para peserta rahimakumullah, dalam konteks bisnis maka hijrah yang benar adalah bersegera ya, setelah mengetahui kesalahan bisnisnya, kemudian melaksanakan syariat-syariat Allah dalam seluruh aspek
bisnis yang dijalankannya. Begitulah hijrah yang harusnya dilakukan. Hijrah yang kafah, totalitas dalam seluruh aspek bisnis. Bukan sekedar berlepas diri dari riba saja. Ini yang the next levelnya orang hijrah tuh ya harus ke totalitas. Bukan sekedar lepas dari riba saja. Lalu bagaimana bisnis syariah kafah itu? Apa yang dimaksud dengan bisnis syariah yang kafah? Maka yang dimaksud dengan bisnis syariah kafah itu adalah sebuah bisnis yang seluruh aspek bisnisnya itu dijalankan sesuai dengan syariat. Lalu apa yang dimaksud dengan aspek bisnis? Aspek bisnis itu paling tidak terdiri dari 5 ya. Yang pertama adalah aspek pendirian usaha, identitas bisnisnya. Di sini ada akad-akad yang menentukan bagaimana sebuah usaha itu didirikan. Ya, kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada banyak syariat yang berpengaruh terhadap kebatilan atau sahnya suatu aktivitas pemasaran. Kemudian ada aspek teknis dan teknologi. Ya, di sini bagaimana mempekerjakan orang dan seterusnya. Ya. Kemudian aspek manajemen organisasi dan aspek keuangan. Ya. Nah, untuk memudahkan memahami tentang aspek-aspek ini, ada bagan yang bisa kita lihat ya. Jadi sebuah aktivitas bisnis itu bisa digambarkan melalui bagan ini ya. Aktivitas bisnis itu dimulai dari bahan baku yang dilakukan proses transformasi menjadi produk jadi kemudian dipasarkan. Untuk jasa yang berubah hanya pada bahan bakunya saja, ya bahan bakunya berarti ilmu pengetahuan, keterampilan dan seterusnya, dilakukan proses transformasi berubah menjadi jasa. Nah, itu kalau jasa hanya berubah pada bagian bahan baku dan produk jadi. Ya. Sedangkan yang lainnya itu sama. Mau bisnis itu berbentuk industri ataupun jasa itu sama. Ya. Dari sini kita bisa melihat, ya ini adalah model bisnis. Kalau kita ingin kafah, maka seluruh dari aspek ini harus kita rubah ke aturan-aturan syariat. Ini aspek pemasaran itu akan bicara tentang pasar, konsumen, kemudian produk, dan juga tentang strategi pemasaran. Ini aspek pemasarannya atau aspek pasar dan pemasaran. Kemudian ini aspek teknis dan teknologi berproduksi. Ini juga harus disyariatkan. Bagaimana kita bisa melihat di sini ya, bagaimana kerjasama dengan supplier, ya, dengan tenaga kerja, proses produksi, dan seterusnya. Ini ada aturan syariah yang mengatur tentang aspek ini. Kemudian ada aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi dan manajemen itu mengatur keseluruhan aktiviti atau aktivitas dari usaha. Ya. Lalu ada aspek ekonomi dan keuangan. Ekonomi dan keuangan itu mempengaruhi kepada perputaran uang dan permodalan usaha. Di sini ada syariat yang berpengaruh. Kemudian ada aspek identitas usaha. Aspek identitas usaha ini yang menentukan apakah usaha ini usaha milik sendiri atau usahanya adalah usaha kerjasama, ya, seperti perseroan dan seterusnya. Maka itu nanti akan menentukan keabsahan usaha yang dijalankan. Sebagai gambarannya, ya, sebagai gambaran dari syariat yang berpengaruh dari setiap aspek ini, maka kita bisa melihat ya, pada aspek pasar dan pemasaran ada standar syar'i tentang produk dan jasa yang halal. Nah, pengusaha harus belajar ini, harus ngerti apa saja standar syariat tentang produk dan jasa yang halal. Kemudian ada juga terkait dengan standar syar'i tentang harga, bagaimana menetapkan harga dan seterusnya. Standar syar'i tentang distribusi, tentang promosi, tentang hubungan dengan customer, ya. Kemudian pemasaran itu bisa dilakukan dengan membuat saluran-saluran distribusi, entah dengan kerjasama, syirkah, entah dengan ijaroh, samsaroh, wakalah. Tidak apa-apa kalau baru dengar-dengar istilah ini. Memang itu tujuannya. Ya. Tujuannya agar paham bahwa ada standar-standar syariah pada aspek-aspek itu. Kemudian dalam pasar atau konsumen ada al-bai' jual beli. Ya. Bagaimana hukum jual beli di dalam syariat. Ada bai'us salam, bai'ul istisna, ya, ada ji'alah, tidak boleh ada riba, berarti harus paham dengan standar-standar syariat terkait dengan ini.
Kemudian pada aspek teknis dan teknologi, ya, ada tambahan selain yang sudah dijelaskan tadi, ada ijarah, ada istisna dan al-bai', ada hadarah, ada madaniyah. Ya, apa ini semua? Nggak apa-apa, pokoknya tahu dulu ada itu ya. Karena kalau saya jelaskan satu persatu panjang sekali memang. Ya. Kemudian ada standar syar'i terkait dengan bahan baku. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang mana yang haram, mana yang kemudian halal. Ya. Kemudian supplier, ada aturan syariat di situ yang mengatur. Apakah akan menerapkan supplier dengan jual beli biasa, dengan jual beli asalam, dengan jual beli tempo atau kredit, ya. Dan semua itu tidak boleh mengandung riba. Nah, jadi harus paham tentang persoalan-persoalan itu. Tentang tenaga kerja, maka diatur dengan dua aturan, apakah menggunakan akad syirkah atau menggunakan akad ijarah. Kemudian untuk permodalan, ya, di sana ada qard, bicara tentang masalah pinjaman, utang piutang, bicara tentang syirkah juga kalau permodalannya adalah permodalan menggunakan kerjasama. Kemudian bisa juga dengan ijarah permodalan itu, ya. Kemudian ada juga permodalan menggunakan konsep membeli barang modal dengan jalan kredit misalnya, dan tidak boleh menggunakan permodalan yang mengandung riba. Ya. Kemudian yang berikutnya standar manajemen syariah, ya, dalam mengelola usaha ada pengaturan pada fungsi-fungsi manajemen, ya, itu diatur juga oleh syariat Islam. Kemudian usaha tadi, kalau dia milik sendiri, maka hukum-hukum syariat yang berpengaruh biasanya adalah terkait qard, dain, dan riba. Sedangkan kalau usaha itu kerjasama, maka akan membahas tentang syirkah. Nah, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah ya, hukum-hukum syariat yang harus dipelajari oleh para pebisnis. Ya, kalau dia ingin bisnisnya secara kafah itu sesuai dengan syariat Islam. Makanya dikatakan jangan masuk ke pasar kami, kata Umar bin Khattab, sebelum mengetahui hukum-hukum syariat. Ya. Kenapa? Ya kalau masuk ke pasar itu tidak memahami hukum-hukum syariat, maka akan terjadi tadi akad-akad yang batil. Ya. Dan akad-akad yang batil itu konsekuensinya berat bagi para pebisnis. Nah, mudah-mudahan ini jadi gambaran ya terkait dengan bagaimana menjalankan bisnis itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sekolah bisnis syariah memang inilah yang menjadi acuan bagaimana kita mengajarkan tentang berbisnis secara kafah ya. Sesuai dengan motonya bahwa SBS itu adalah tempat belajar bisnis syariah kafah, maka konsep itulah yang kami tanamkan bahwa kita harus punya model bisnis syariah kafah sehingga bisa mengajarkan tentang bisnis syariah kafah itu kepada masyarakat. Begitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dalam seminar online kita kali ini. Saya kembalikan kepada Akhi Fajar. Falyatafadhal mashkur. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan ya dari Ustaz Afan Fauzian tadi berkaitan dengan materi beliau. Nah, moga-moga dengan tadi penyampaian kita bisa tergambar ya, gambaran bagaimana sih model bisnis syariah secara kafah tadi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pengen nanya-nanya, pengen lebih memperjelas berkaitan dengan gambaran beliau tadi, berkaitan dengan materi beliau, silahkan di raise hand aja, atau mungkin bisa di chat ya. Silahkan mungkin bagi teman-teman. Oke, silahkan Mbak Nila Ummu Syahidah. Pas bisa dibantu untuk di unmute. Iya. Ada satu. Pakai pesan atau pakai video ya Ustaz? Ya, silakan. Boleh langsung.
Langsung aja. Ya, saya ingin menanyakan kalau misalnya kadang kan kalau misalnya kita pakai sistem dropship gitu. Nah, ada yang pertama posisi saya di sini sebagai dropshipper misalnya. Nah, kemudian suppliernya ini dia membuka semacam ruang di Telegram untuk mengambil foto dari produknya ini, kemudian dari dropshipper silakan untuk ditawarkan. Seperti itu bagaimana Ustadz? Kemudian yang kedua, untuk misalnya seseorang akan membuka usaha misalnya pembuatan roti. Nah, kemudian pembuatan kue itu. Nah, setelah ada customer baru nantinya pesan orang yang akan membuatkan. Jadi ada yang pertama sebagai yang pembuatnya, kemudian yang kedua yang menawarkan itu kue-kuenya itu, yang ketiga pembelinya. Nah, itu terkait itu bagaimana sebaiknya supaya bisnis tersebut berjalan sesuai syariah. Nah, itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dijawab dulu, Ustaz? Atau mau ditampung dulu? Boleh ditampung dulu ya. Ini ada satu lagi, Ustaz, dari chat ya, Ustaz, saya bacakan. Di sini beliau bertanya dari Pak Imam, bagaimana melihat secara akad syariat dengan akad ketenaga kerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenaga kerjaan ya. Oke. Untuk sementara baru 2. Ada lagi mungkin 1? Atau mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustaz Fauzan? Kan dari teman-teman. Saya persilakan satu penanya lagi. Ada lagi? Baik, sepertinya baru ada 2, Ustaz. Silakan Ustaz, mungkin langsung dijawab aja 2 penanya tadi. Ada 3 pertanyaan tadi ya, yang saya tangkap 3. Oh, jadi ada Mas Azam. Oke, silakan Mas Azam. Host bisa dibantu? Ada tadi Mas Azam angkat tangan. Sudah. Silakan. Host dibantu, tadi ada Mas Azam As-Sabik tadi angkat tangan ya, raise hand. Bisa dibantu untuk di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Ajan. Sepertinya nge-freeze ya. Cek. Oke. Ya, masuk Mas. Silakan. Ya, tadi ada telepon masuk, jadi gambar telepon masuk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya mau tanya, kalau di konsep syariah sendiri itu konsep konsiasi itu apakah berlaku juga gitu, dan penerapannya walaupun ada yang saling menguntungkan dua belah pihak misalnya, karena dari sisi lain kita kan berharap ya meminimalisir modal untuk dalam usaha, misalnya kita
berdagangan jual beli barang dari orang lain kan untuk meminimalisir kalau memang ada yang bisa dinegosiasi, kita ingin coba seperti itu. Apakah selama ini ada gitu loh. Saya kira itu mungkin sementara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ya 3 ini. Baik, yang pertama tadi dari siapa? Ibu Nila. Ibu Nila ya, Ibu Nila. Baik, tadi pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah terkait dengan dropshipper. Nah, bagaimana hukum dropshipper? Dropshipper itu adalah aktivitas yang terjadi antara dalam konsepnya ini kan menggunakan sistem dropshipping. Nah, dropshipper-nya adalah orang yang melakukan kegiatan dropship, istilahnya begitu ya. Di mana dropshipper nanti akan menawarkan barang kepada pelanggan dengan modal foto, gambar, ya, keterangan produk dari supplier, ya, dengan harga yang biasanya itu ditentukan oleh dropshipper sendiri, atau harga itu ditetapkan oleh supplier dengan selisih keuntungan untuk dropshipper-nya. Nah, setelah ada kesepakatan pembelian, kemudian pelanggan mentransfer uang ke rekening dropshipper, barulah kemudian dropshipper membayar kepada supplier, ya, sesuai dengan harga beli dari dropshipper. Biasanya ditambah dengan biaya kirim, ya, ataupun tidak, begitu ya. Nah, kemudian dropshipper memberikan data-data konsumen kepada supplier, seperti alamat kirimnya. Kemudian barang dikirimkan oleh supplier langsung ke pembeli atas nama dropshipper. Begini adalah konsep dari dropshipper. Nah, sehingga seolah-olah pengirim barang tersebut adalah dropshipper itu sendiri, bukan supplier. Ya. Nah, begitu faktanya. Lalu bagaimana hukumnya? Nah, hukum dropshipper itu sendiri. Kalau dropshipper seperti yang tadi saya sampaikan itu, hukumnya tidak boleh, ya. Hukumnya haram. Kenapa haram? Ya, karena memang yang pertama, seseorang itu tidak boleh menjual sesuatu yang dia tidak punyai, tidak miliki. Dalam hadis dikatakan la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Itu satu. Nah, kalau dia menjual terus bagaimana? Ya, ketika dia menjual, maka harus diterapkan hukum jual beli salam supaya bisa menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Hanya saja jual beli salam itu dibatasi produknya. Tidak bisa semua produk kemudian jual beli salam. Ya, jual beli salam itu hanya terbatas pada 3 jenis produk, yaitu produk-produk yang karakteristiknya itu dijual dengan cara ditimbang atau ditakar atau dihitung. Ya. Kalau karakteristiknya bukan itu, tidak bisa dengan jual beli salam. Berarti kalau tidak bisa dengan jual beli salam, maka tidak bisa dijual belikan kecuali produknya sudah di tangan kita, sudah jadi milik kita, gitu. Ya. Nah, itu pengecualian. Itu yang pertama. Jadi kalau dropshipping ini yang menjadikan dia haram apa? Yang menjadikan dia haram adalah dia tidak pernah menerima, ya, dia tidak pernah menerima produk, ya, tidak pernah menerima produk yang didapatkan dari supplier itu, karena supplier langsung mengirimkan ke konsumen tanpa melalui si dropshipper itu. Jadi dropshipper tidak pernah memegang produknya, melihat produknya, sehingga tidak ada jaminan produk yang dikirimkan itu bagus atau tidak. Artinya dia tidak menjamin, si dropshipper itu tidak menjamin kebagusan atau kualitas dari produk yang dia kirimkan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, manittaba'a ta'aman fala yabi'u, ya, hatta yastawfi. Janganlah kalian itu membeli, ya, membeli makanan, maka janganlah menjualnya sampai diterima barang tersebut. Istilah yang di sini digunakan barangnya adalah objeknya ta'aman. Makanan. Makanan ini adalah bagian dari jual beli salam, ya. Karena makanan itu sesuatu yang bisa ditimbang, ditakar atau dihitung, gitu. Nah, sehingga pada posisi ini, ya,
larangan dari Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya, barang siapa yang membeli makanan maka janganlah menjualnya sampai ia menerima. Itu artinya apa? Barang itu harus dalam jaminan si penjual, ya, yaitu dropshipper tadi. Jadi dia harus pegang itu barangnya. Baru dia kemudian kirimkan, ya, kepada pembelinya. Kalau dia belum menerimanya, maka pada posisi itu, ya, yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Ya, dalam hadis yang lain misalnya Rasulullah mengatakan beliau dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, itu melarang menjual barang yang dibeli sampai pedagang itu menaikkan barang tersebut ke atas kendaraannya. Itu maksudnya adalah terjadinya taqabud, serah terima. Nah, dalam dropshipping itu tidak terjadi taqabud, serah terima. Padahal barang-barang as-salam itu mewajibkan taqabud. Taqabud itu serah terima. Ya. Kenapa saya kaitkan dengan jual beli as-salam? Karena dropshipper itu menjual barang yang tidak dimiliki. Karena dia menjual belikan barang yang tidak dimiliki, kebolehan jual belinya hanya pada jual beli as-salam. Nah, sedangkan jual beli as-salam itu mengharuskan taqabud, serah terima. Kalau tidak terjadi taqabud, serah terima, maka tidak boleh dijual kembali sebelum diserah terimakan. Ya. Jadi itu yang pertama, ya, tentang dropshipper. Lalu bagaimana supaya dropshipper itu boleh? Ya, kalau secara konsep memang tidak boleh. Kalau sudah dirubah namanya bukan dropshipper lagi nanti. Ya, jadi secara konsep kalau kami mengatakan dropshipper itu secara konsepnya sudah batil. Jadi kalau itu dirubah sudah bukan dropshipper namanya, gitu ya. Jadi kalau dropshipping ini memang model bisnis yang dibuat oleh orang yang tidak memperhatikan syariat-syariat Allah, ya, hanya untuk memperoleh keuntungan saja. Dan memang dia bertentangan dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang jual beli barang yang tidak dimiliki. Ya. Baik, itu tentang dropshipper. Jadi kalau ingin bolehnya gimana, ya bolehnya terjadi jual beli dan terjadi taqabud, serah terima dulu. Atau dia menunjuk perwakilan di tempat supplier untuk menjadi wakil dia, menerimakan produk itu, kemudian wakilnya itu mengirimkan kepada konsumen. Nah, itu sebenarnya sudah bukan dropshipping, kan? Ya. Jadi dropshipping itu menurut kami itu sudah bermasalah sejak konsepnya. Ya, jadi keharamannya itu sejak konsepnya. Jadi kalau mau disyariatkan ya memang mengganti konsepnya gitu. Sehingga konsepnya berganti dengan syariat. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan membuat kue tadi, ya. Nah, kalau ada pesanan tentang pembuatan kue ini, ya, kalau kita sendiri yang membuatnya, kita sendiri sebagai pembuat kuenya, atau ada kita punya toko kue gitu. Ada orang di dapur kita yang membuat, tapi kitalah penanggung jawab pembuatannya, maka bisa menerapkan jual beli istisna di dalamnya, karena kue itu kan harus dibuat dulu. Ya. Jadi orang bisa pesan terlebih dahulu, meskipun kan kuenya nggak ada tuh, ya kan belum dibuat. Jadi mungkin hanya gambarnya saja. Ini menu kami gitu ya, menu bikinan kue. Nah, maka dibuatlah itu sesuai dengan spesifikasinya yang ditunjukkan. Nah, itu bisa dengan jual beli istisna. Kalau dalam jual beli istisna, maka pembayarannya tidak harus penuh di depan, bisa saja di DP dulu, ya, kemudian dilunasi nanti. Itu kalau dia sebagai pembuat, ya, si penjual sekaligus si pembuat. Tapi kalau penjualnya bukan pembuat, bisa nggak jualan kue? Bisa, caranya dengan jual beli salam. Karena kue termasuk barang-barang as-salam, sehingga dia bisa melakukan penjualan dengan jual beli as-salam. Hanya saja syarat dalam jual beli as-salam, pembayarannya harus cash di depan, penuh. Ya, jadi konsumen harus bayar penuh dulu. Ya, baru kemudian diadakan barangnya oleh orang tadi. Bisa jadi dia mengupah orang lain untuk membuat, ya, atau dia membelikan barang itu ke tempat pembuatannya dan seterusnya. Ya, itu yang disebut dengan jual beli as-salam. Nah, jadi dalam pembuatan kue bisa menggunakan dua jenis akad itu. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan Pak Imam tentang Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang itu luas sekali pembahasannya. Jadi
sebenarnya apa yang ingin ditanyakan gitu terkait dengan hal itu. Nah, karena kita waktunya terbatas, jadi yang saya berikan adalah rambu-rambunya. Ya, rambu-rambunya dalam mempekerjakan tenaga kerja itu adalah mengikuti hukum-hukum tentang ijarah, ya, tentang akad-akad mempekerjakan orang. Nah, di antara rukun-rukun di dalam mempekerjakan orang itu, ya, pertama yang dipekerjakan minimal dia memayis dan berakal sehat, itu jelas, ya. Kemudian upahnya harus jelas, upahnya yang diberikan harus jelas. Jadi di dalam akad atau rukun dalam akad ijarah itu tidak dibedakan, tidak ada misalnya di situ dikhususkan muslim, tidak dikhususkan laki-laki, tidak dikhususkan hanya boleh perempuan, itu tidak. Ya, dalam rukunnya, gitu ya. Kecuali pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Mungkin ada jenis-jenis pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan, misalnya maka tidak dipekerjakan perempuan. Misalnya dilarang mempekerjakan perempuan yang haid untuk membersihkan masjid. Nah, itu memang tidak bisa perempuan haid membersihkan masjid, gitu ya. Maka tidak boleh mempekerjakan yang seperti itu. Itu contoh saja. Nah, kemudian jenis pekerjaannya harus jelas, ya. Untuk bisa memperjelas jenis pekerjaan itu, maka harus ada job desk yang ditunjukkan. Apa sih pekerjaannya? Kemudian ada batasan waktunya. Kalau mempekerjakan orang 5 jam, ya 5 jam. Kalau 8 jam, 8 jam. Dari jam berapa sampai jam berapa. Itu harus jelas, ya. Karena akad itu tergantung objeknya itu. Dan upahnya juga harus jelas. Tidak boleh majhul. Nah, jadi secara umum rukun-rukun ijarah itu harus dipenuhi. Ya, nanti ada hukum-hukum spesifik tentang ijarah itu. Ada ijaratul syahsi, ada ijaratul amal, ya. Itu ada spesifik hukum-hukumnya tersendiri. Ya, ya kita tidak bisa bahas semuanya, ya. Mohon maaf. Jadi panduannya hanya itu. Ya, jadi kita sesuaikan dengan hukum-hukum ijarah di dalam Islam. Kemudian pertanyaan dari Mas Azam, ya, tentang konsinyasi. Konsinyasi bagaimana hukumnya di dalam Islam? Nah, konsinyasi itu secara faktanya bahwa konsinyasi itu kan kita menitipkan barang, ya, ke toko, ya, atau kepada orang lain. Kalau laku dibayar, kalau nggak laku dikembalikan. Nah, biasanya kemudian keuntungannya berdasarkan harga. Ya, kalau laku 1 kamu dapat Rp1.000 misalnya, atau laku 1 dapat berapa persen begitu. Ya, nah ini adalah konsinyasi. Gitu. Nah, akad apa yang bisa diberlakukan dalam konsinyasi? Konsinyasi itu ada 2 akad yang bisa digunakan. Akad yang pertama adalah akad samsaroh. Akad samsaroh itu artinya akad mediasi penjualan atau sebut saja dia makelar, gitu ya. Makelar yang diberikan amanah bisa melakukan jual beli, karena ada makelar yang diberikan amanah tidak bisa berjual beli, hanya menjadi mediator saja. Jual belinya langsung antara penjual dan pembeli, dia hanya mengantarkan saja. Tapi yang konsinyasi ini dia diberi amanah untuk boleh menjualkan produk. Ya, artinya bertransaksi mewakili gitu. Tapi bukan ijarah. Kalau ijarah tidak boleh diupah berdasarkan aktivitas yang goror. Aktivitas goror itu apa? Aktivitas yang belum pasti. Karena menjual sesuatu itu kan belum pasti, ya. Bisa jadi laku, bisa jadi tidak laku. Nah, tidak boleh dengan itu kemudian mengupah, ya, sesuatu yang goror ditetapkan. Jadi kalau laku kamu saya upah, kalau nggak laku nggak diupah. Ini keluar dari hukum ijarah, nggak boleh. Tapi kalau hukum samsara itu boleh, karena hukum samsara itu memang dari aktivitas jual belinya, ya, transaksi jual beli kemudian memperoleh hasil atau pendapatan atau iwat kompensasi dari harga misalnya, ya, dari persentase harga dan seterusnya. Dan dia diamanahkan kepada dia boleh langsung melakukan jual beli. Ini adalah hukum samsara, ya, yang diterapkan. Kalau yang kedua, kalau mau menerapkan hukum yang lain adalah hukum ijarah tadi, wakalah bil ujrah. Tapi terjual atau tidak terjual tetap dibayar. Ya, terjual atau tidak terjual tetap dibayar. Misalnya titip ke toko, ya, ini saya titipkan 3 hari, ya. Nah, 3 hari itu berarti dibayar misalnya 30.000. Nah, berapapun yang terjual pokoknya dibayar 30.000. Gitu. Itu namanya ijarah.
Ya, jadi tidak dipatok berdasarkan apa yang terjual, tapi lamanya ditaruh di sana. Ya, lamanya dititipkan di sana. Tapi yang pas, ya, yang konsinyasi itu adalah dengan akad samsaroh sesuai dengan fakta konsinyasinya sendiri. Baik, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Makasih Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini saya bacakan satu penanya lagi ya dari Mas Jiva. Pertama pertanyaannya adalah apakah hukum dari hal yang beliau contohkan dalam contoh pertama jika Ana dengan si A dengan akad jual beli kontan, lalu kerupuk itu Ana titipkan ke warung-warung. Itu yang pertama. Itu apakah hukumnya? Kemudian yang kedua, Ana dengan si A dengan akad simsar, yaitu konsiansi, lalu kerupuk itu Ana titipkan ke warung-warung. Apakah ini adalah samsarah yang haram dan apa hukum syaranya? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Itu Ustaz. Mudah-mudahan saya benar memahami fakta pertanyaannya ya. Nanti kalau keliru, saya menghukumi berdasarkan fakta yang saya pahaminya dari pertanyaan itu. Yang pertama adalah tadi yang bertanya itu berjual beli secara kontan dengan pemilik produk misalnya A. Kemudian produk itu dia titipkan ke toko-toko. Ini pertanyaan pertama ya. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya boleh. Ya, karena jual belinya sudah jual beli putus, barang itu milik orang itu tadi. Kemudian dia menitipkan ke toko-toko, itu tergantung akadnya apa tadi. Apakah dengan akad samsarah, konsinyasi, ataukah dengan akad wakalah bil ujroh, ya, dengan perwakilan yang diupah. Ya, jadi pemilik tokonya itu yang mewakili dia untuk menjualkan barang itu. Itu boleh. Ya. Kemudian kalau si A, ya, si A tadi dengan dia itu akadnya sudah simsar, sudah samsaroh, ya, bahwa dia ini dititipi, berarti dia menjadi simsar, ya, dengan cara konsinyasi. Kemudian dia menitipkan kembali dengan akad simsar juga, gitu, ya, dengan akad simsar juga. Nah, yang seperti ini itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini sudah terjadi orang tengah yang menjual ke orang tengah. Atau perantara diperantarai, atau dalam istilahnya adalah samsaroh ala samsaroh, ya, samsaroh ala samsaroh. Samsaroh itu di dalam Islam boleh, tapi sesuai definisinya, ya, sesuai definisinya bahwa as-simsar itu adalah al-mutawasit, ya, orang tengah sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Dia adalah orang tengah. Nah, karena dia orang tengah, maka tidak bisa orang tengah menjadi orang tengahnya orang tengah, begitu. Gimana nanti ceritanya ya? Orang tengah menjadi orang tengahnya orang tengah. Artinya ada makelar memakelari lagi. Nah, itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah keluar dari definisi samsaroh yang diizinkan oleh syariat. Ya. Keluar dari samsaroh yang diizinkan oleh syariat Islam. Maka samsaroh ala samsaroh itu tidak boleh. Jadi pada kasus yang kedua dia tidak bisa melakukan seperti itu. Solusinya apa? Ya diwakalahkan. Diwakalahkan itu berarti tadi dengan model yang kedua. Saya titipkan 3 hari ya. Selama 3 hari saya bayar tokonya sekian misalnya. Itu mirip kayak menyewa etalase lah gitu. Ya. Nah, dan orangnya sekaligus melayani. Itu boleh yang seperti itu. Nah, jadi solusinya ya seperti itu. Memang jual beli itu yang namanya bisnis itu pasti ada risk, ada risiko. Kalau kita tidak mengambil risiko, rugi, lalu bagaimana kita menuntut untung? Ya, memang begitu di dalam syariat terkait dengan keuntungan dan kerugian dalam berbisnis. Jadi kerugian atau keuntungan itu bergantung kepada resiko kerugiannya. Semakin besar resiko kerugian, biasanya bisnis itu semakin besar keuntungannya. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kembali ke Mas Fajar. Baik, makasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi pertanyaan tadi itu adalah
pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Karena juga waktu yang tidak memungkinkan lagi, jadi kami minta, oke, kata panitia masih bisa 5 menit lagi. Oke. Berarti ada satu pertanyaan lagi ya. Bentar, saya carikan dulu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Jadi, Ustadz, bagaimana sih menyikapi perbedaan fatwa muamalah yang ada di Indonesia sebagai contoh dari banyaknya perbedaan fatwa muamalah ya yang di contoh ada beberapa organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, Hampa dan sebagainya. Nah, itu bagaimana menyikapinya sehingga muamalah yang dilakukan bisa diterima di semua. Itu sih pertanyaan terakhir ya untuk forum pada kali ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum pertanyaannya belum terjawab, belum disampaikan ini, saya minta maaf sekali karena waktu kita juga ya. Mungkin waktu pada Ustadz saya persilahkan. Baik. Perbedaan pendapat di dalam fikih itu sudah pasti ada, ya. Sudah pasti ada dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi sebenarnya. Yang namanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu. Lalu bagaimana sikap kita dalam perbedaan pendapat? Ya, maka sikap kita sebagaimana diajarkan para ulama, ya, ra'yuna shawab. Pendapat saya itu benar, ya. Yahtamilul khata', tapi mengandung kekeliruan. Boleh jadi mengandung kekeliruan. Ra'yukum khata', dan pendapat kamu itu salah. Tapi boleh jadi mengandung kebenaran. Nah, sehingga kita tidak kemudian mengklaim kita paling benar. Oleh karena itu para ulama mengajarkan wallahu a'lam bishawab. Ya. Allah yang lebih tahu tentang hal itu, ya. Lalu kita bagaimana menyikapi terjadinya perbedaan pendapat itu? Kita harus ambil pendapat yang rojih, yang kuat. Kalau kita tidak mampu mentarjih pendapat, maka kita serahkan kepada ulama yang kita yakini dia mampu melakukan tarjih terhadap pendapat, ya, perbedaan pendapat itu. Karena tidak boleh pendapat itu berbilang pada diri kita. Kadang kita jualan dengan cara begini, kadang dengan cara begitu, itu tidak boleh. Ya, karena hukum syara itu hanya satu bagi kita. Karena bisa jadi yang satu mengatakan haram, yang satu halal. Ya, nggak mungkin kita mengamalkan halam, ya, halal dan haram bersamaan. Masa jadi halam kan gitu? Ya, tidak bisa. Jadi kita harus ambil salah satu. Ya, jadi begitu caranya. Kita harus bertanya kepada fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama yang mengerti tentang tarjih pendapat, ya, ketika kita memang tidak mengetahui terkait dengan pendapat tersebut. Ya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mas Fajar. Bila salah hilaf saya mohon maaf ya. Semoga apa yang disampaikan sedikit ini bermanfaat kepada kita semua. Hadanallahu wa ikum juma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi itu menutup diskusi kita buku sudah masuk waktu asar ya di wilayah Indonesia Tengah. Jadi kami minta maaf atas banyak kekurangannya. Insya Allah teman yang belum terjawab pertanyaannya nanti akan disediakan untuk grupnya ya, grup WA, untuk nanti lebih banyak lagi untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Akhir kata, kita cukupkan saja forum pada kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan doa kepada majelis. Ya, apabila ada kesalahan yang mungkin menyinggung para peserta semua, kami meminta maaf atas kekurangannya maupun juga kesalahan dari kami. Kalaupun ada bagusnya, ada baiknya dari semua hal yang kami usahakan, itu semua datangnya dari Allah SWT. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.